warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Poppy Praditya. Nah, di sini saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Saya ada tugas dari kampus Mbak untuk memberikan asuhan kepada ibu hamil dan memberitahu tentang virus COVID-19 yang marak sekarang. Nah, sebelumnya apakah Mbak bersedia? Bersedia. Jadi Mbak, kan kita lagi marak-maraknya nih tentang virus corona atau COVID-19, dan juga kita bakal dibatasi untuk keluar gitu kan Mbak, untuk berinteraksi sama orang lain. Menurut Mbak gimana sih pendapat Mbak tentang COVID-19 ini? Ya cukup meresahkan ya, karena saya kan juga lagi hamil, jadi kalau mau keluar juga takut, apalagi mau kontrol hamil atau mau keluar membeli kebutuhan gitu takut gitu. Nah, ini Mbak, kan Poppy mau jelasin sedikit nih tentang virus corona. Nah, virus corona ini adalah penyakit yang baru kita ketahui, yang penyakit ini bisa melewati saluran pernapasan. Ini penyakit ini berasal dari Cina. Nah, kemudian bisa penyebarannya ini bisa melalui percikan air liur, seperti kayak misalnya batuk atau saat bersin gitu kan Mbak. Jadi untuk ibu hamil ini sebaiknya jangan terlalu banyak keluar, misalnya hal-hal yang penting aja, kalau perlu baru keluar gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk melindungi ibu hamil ini Mbak, untuk melakukan pemeriksaan nih Mbak, seharusnya udah kayak ini, udah telepon atau SMS, telepon atau SMS ini ke asisten dokternya atau bidannya. Jadi pada saat Mbak kesana, Mbak juga tidak terlalu bertemu orang banyak, jadi udah ada antriannya kan. Jadi langsung bisa ketemu dokternya. Setelah ketemu dokternya, Mbak langsung bisa pulang. Kemudian pada saat perjalanan, Mbak tetap melakukan pencegahan COVID-19 Mbak, seperti memakai masker. Kemudian ada pengisian P4K. Jadi yang di dekat pintu rumah Mbak kan ada tuh stiker yang untuk kehamilan itu. Jadi RT RW mengetahui kalau Mbak nih lagi hamil gitu kan. Jadi ada proses untuk kayak untuk vaskes kesehatannya lebih lanjut gitu kan Mbak ya. Nah, di buku KIA ini Mbak juga harus baca-baca Mbak. Kan Mbak udah trimester ketiga nih. Apa sih Mbak keluhan di trimester ketiga sekarang Mbak? Keluarnya apa ya, nyeri di sini apa nih, Dari pinggang gitu ya? Iya, di bawah perut sini nanti menjalar ke kaki, terus di bawah perut sini kadang suka nyeri. Nah, nyeri di bagian pinggang itu Mbak, itu hal yang wajar untuk ibu di trimester ketiga, karena kan semakin membesarnya perut kan Mbak, jadi jalannya agak membungkuk kan, jadi lordosis kan. Nah, kemudian kalau untuk nyeri di bagian perut bawah ini, karena kan bayinya sedang mencari jalan untuk dia keluar gitu kan Mbak, jadi itu yang membuat nyeri di bagian bawah. Nah, cara untuk mengatasi nyeri pada bagian pinggang ini, kalau pada saat Mbak duduk, kan ini kan ada alasnya nih Mbak, kayak bantalnya, itu yang membuat nyaman, jadi nggak terlalu sakit. Kemudian jangan terlalu sering berdiri, karena kan capek kan Mbak, karena perut Mbak semakin membesar kan. Nah, setelah itu kalau misalnya Mbak lagi baring gitu, sebaiknya baringnya miring ke kiri untuk bikin nyaman untuk tidurnya juga kan Mbak. Nah, Mbak juga ini Mbak harus mempelajari buku KIA, kayak ini kan ada tanda awal persalinan. Nih, kalau misalnya udah ada tanda-tanda persalinan nih, seperti perut mulus-mulus, teratur, timbulnya semakin sering, terus keluar lendir bercampur darah, Mbak langsung harus ke vaskes kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan apakah ada pembukaan atau belum gitu ya Mbak ya. Iya. Kemudian
Nah ini juga Mbak, untuk melindungi ibu hamil itu Mbak harus menjaga kesehatan, kayak konsumsi makanan yang bergizi, terus minum tablet darah untuk menambah darah ya Mbak ya. Jaga kebersihan lingkungan juga, kemudian membersihkan tangan sebelum melakukan aktivitas. Setelah itu, bila Mbak batuk atau pilek, gunakan masker ya Mbak ya. Hindari juga jabat tangan, berpelukan, kayak berjumpa orang gitu Mbak. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hari kedua nih Mbak. Ya. Nah di hari kedua ini Popi mau ngajarin Mbak nih cara memakai masker yang betul. Nah kan kita udah pakai masker nih Mbak. Yang pertama itu kita memakai masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jadi biar rapat kan. Yang kedua itu, nah bagian masker Mbak yang ada nih, yang kayak ada yang keras ini, Mbak tekan bagian yang keras ini sedikit. Jadi biar agak lebih rapat gitu kan Mbak. Nah yang ketiga itu, kalau misalnya Mbak udah selesai dari berpergian, mau ngelepasin maskernya, jadi Mbak harus megang bagian talinya aja, Mbak jangan memegang bagian depannya karena kan udah kotor tuh kan Mbak. Nah setelah itu Mbak harus ganti masker Mbak apabila masker itu udah basah, dan setelah Mbak berpergian Mbak harus ganti maskernya. Setelah itu Mbak buang ke tong sampah, jangan dipakai lagi karena masker ini hanya bisa dipakai dengan sekali digunakan aja. Setelah Mbak buang ke tong sampah, Mbak harus cuci tangan 6 langkah supaya tangan Mbak bersih dari bakteri atau kuman. Nah untuk hari ini itu saja Mbak yang Popi sampaikan. Terima kasih ya Mbak. Sesuai janji kita ya Mbak ya semalam, untuk hari ini Popi akan menjelaskan tentang etika batuk Mbak. Nah kalau etika batuk nih, yang pertama itu kita menggunakan masker. Nah kita kan udah menggunakan masker nih Mbak. Yang kedua itu kalau misalnya kita nggak menggunakan masker apabila kita batuk atau bersin, nah lengan atas ini sebagai penutupnya Mbak. Jadi lengan atas yang kita naikkan, kemudian mulut kita ke arah siku. Jadi kan menutup. Jadi pas kita batuk sama bersin tidak mengenai orang lain gitu kan Mbak. Yang ketiga itu misalnya kita nggak pakai masker nih dan kita nggak tahu cara yang kedua tadi, kita bisa ambil tisu kemudian tutupkan ke mulut sama hidung, kemudian baru kita batuk dan bersin. Jadi orang lain juga nggak terkena batuk sama bersin kita ya Mbak ya. Jangan lupa kalau misalnya udah pakai tisu langsung dibuang ke tong sampah. Setelah dibuang ke tong sampah, jangan lupa juga kita mencuci tangan agar tangan kita bersih kembali ya Mbak ya. Nah untuk hari ini itu saja yang Popi sampaikan tentang etika batuk. Kalau boleh tahu tadi urutan pertama gimana Mbak? Menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, menutup dengan siku ya. Untuk bersihnya. Yang ketiga, kalau nggak tahu cara itu pakai tisu nutup mulut sama hidung. Terus tisunya setelah itu dibuang, terus cuci tangan pakai sabun. Ya betul Mbak. Ya, makasih ya Mbak ya untuk hari ini. Itu saja yang Popi sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak mengganggu waktunya. Ini Mbak, selanjutnya Popi akan menjelaskan bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang betul ya Mbak ya. Nah yang pertama itu Mbak, sebenarnya ada 6 langkah. Nah yang pertama kita basahin dulu tangan kita, kemudian kasih sabun, usap di bagian telapak tangan, usap, kemudian selanjutnya di bagian punggung tangan, jadi sama sela-sela jarinya ya Mbak ya, gantian. Setelah itu sela-sela jarinya kayak gini. Ngap ya? Ngap. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Popi akan menjelaskan tentang cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, Mbak. Nah, cuci tangan pakai sabun ini ada 6 langkah. Yang pertama itu basahi tangan seluruhnya. Setelah itu kasih sabun, terus kemudian telapak tangan diusap-usap gini. Setelah diusap-usap gini, yang kedua itu punggung tangan, Pak. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Setelah itu sela-sela jari, ini cara yang ketiga ya, Pak ya. Sela-sela jari, setelah itu di bagian ujung jari nih, Mbak, seperti ini. Jadi kena kan, Mbak, sininya. Yang kelima itu bagian sela-sela antara jari telunjuk dan jari ibu jari. Jadi gini, kemudian diputar. Setelah itu gini lagi. Keenam yang itu letakkan kuku ini di bagian pusaran telapak tangan, Mbak. Jadi kuku-kuku ini juga bersih secara bergantian ya, Mbak ya. Nah, kita akan praktekkan sambil cuci tangan ya, Mbak ya. Ya, Mbak. Nah, Mbak, sekarang Popi akan mempraktekkannya ya, Mbak ya. Kan kita hidupin keran dulu, kemudian yang pertama kita basahin telapak tangan kita, ambil sabun, usapkan. Setelah itu punggung tangan, setelah punggung tangan, sela-sela jari ini, kemudian gini, gantian. Kemudian bersihkannya juga ikutin cara yang tadi, Pak. Nah, Mbak bisa praktekannya, Mbak. Bersihkan basah ini. Tangan, sela-sela jari ini. Baiklah, Mbak, kan Popi kan udah beberapa hari ini kan udah menjelaskan nih tentang virus corona, bagaimana kita harus bersikap ke orang karena virus ini kan memang lagi pandemiknya gitu ya, Mbak ya. Jadi Popi mau nanya nih, Mbak, yang kemarin-kemarin sedikit ya, Mbak ya. Apa sih, Mbak, virus corona itu? Tahu saya virus corona itu virus yang baru, virus yang berasal dari Wuhan, Cina ya. Itu cara penularannya tuh lewat percikan air liur, dari bersin sama batuk. Jadi cara kita mengantisipasinya ya dengan cara kita menggunakan masker. Terus virus itu kan bisa menempel di mana-mana. Jadi kalau sebelum kita cuci tangan pakai sabun, jangan menyentuh mata, hidung, mulut, itu sih. Nah, Mbak, kemarin kan Popi kan udah jelasin nih, Mbak, bagaimana sih, Mbak, kalau misalnya Mbak ini kan lagi hamil, mau kontrol, gimana kalau mau perginya gitu, Mbak? Kalau pergi, gini aja, kita telepon dulu kan ke bidan atau ke dokter. Jadi kita
nggak usah ngantri lama di sana. Jadi kita mau ke sana mau kontrol tuh nelfon dulu gitu. Jadi kita kan nggak terpapar sama banyak orang. Ya Mbak ya. Kok misalnya tadi kan etika batuk gimana sih Mbak tadi? Kalau kita batuk menggunakan masker. Terus kalau nggak ada masker kita tutup pakai lengan kita gini ya. Terus kalau nggak tahu cara itu pakai tisu nutupin mulut sama hidung. Ya Mbak. Tadi kan kita juga udah praktekkan cuci tangan yang benar gimana ya Mbak ya? Udah bisa Mbak? Iya bisa. Ya terima kasih Mbak atas waktunya untuk beberapa hari ini. Maaf kalau Poppy mengganggu jam istirahatnya Mbak. Ya Poppy ucapkan terima kasih ya Mbak.